Ingo bundir di tanggal 8 Maret 1995 dengan cara melompat ke depan kereta api di Hamburg yang lagi berjalan. Halo The Views, apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya Edi. Di video kali ini aku mau bahas tentang drummer band Helloween yang pertama yang meninggal secara tragis. Siapakah dia? Dan bagaimanakah karir musiknya? Inilah yang akan aku bahas. Tapi sebelum itu, siapkan dulu posisi ternyaman buat nonton dan juga cemilannya. Lalu Nah, jadi di tanggal 18 Mei 1965 di Hamburg, Jerman Barat, lahirlah seorang anak lelaki yang bernama Ingo Schwick-Steinberg. Dari kecil, Ingo sudah menyukai drum. Ingo ini punya ciri khas tersendiri dalam bermain drum, dan dia dikenal sebagai Mr. Smile. Itu karena dia selalu tersenyum saat bermain drum. Ingo merupakan salah seorang pendiri Helloween yang berdiri pada tahun 1984 di Hamburg. Helloween merupakan gabungan dari para anggota band Iron Fist, Gentry, Second Hill, dan Powerful. Di tahun 1980-an, Helloween adalah salah satu band heavy metal Eropa yang paling berpengaruh. Formasi pertama Helloween terdiri dari penyanyi dan gitaris Kai Hansen, basis Markus Gorskopf, gitaris Michael Wickett, dan Ingo Schwick-Steinberg. Ingo jadi salah satu pelopor di Helloween karena dia udah ikut nyiptain 5 album bersama Helloween. Album-albumnya antara lain adalah Walls of Jericho di tahun 1985, Keeper of the Seven Keys Part 1 tahun 1987, Keeper of the Seven Keys Part 2 tahun 1988, Pink Bubbles Go Ape tahun 1991 hingga Camelon di tahun 1993. Gitaris Helloween Roland Grippo pernah ngomong tentang Ingo di sebuah wawancara di tahun 1999. Katanya, sebelumnya Ingo itu pendiam dan orang yang santai dan kayak nggak pernah ada masalah. Tapi akhir-akhir ini Ingo macam orang gila yang kena gangguan saraf. Ingo juga nggak pernah curhat ke siapapun. Kalau nggak ngeband, dia sering jalan kemana-mana bawa bir dan ngomong sendiri. Helloween ngadain konser di Jepang tanggal 2 Oktober 1992 sekaligus jadi konser terakhir Ingo. Karena waktu di tengah-tengah konser tiba-tiba aja Ingo berdiri di reset drumnya dan jatuh di atas simbalnya dengan kondisi nggak sadarkan diri. Dan otomatis konser pun berhenti. Ingo pun langsung dilarikan ke rumah sakit dan dirawat beberapa hari dengan harapan Ingo bisa sembuh dan jadi Ingo yang dulu. Tapi yang terjadi, Ingo tetap aja gila, bahkan semakin parah. Gak mau ambil resiko, Helloween pun memecat Ingo dan album Camelon jadi album terakhirnya bersama Helloween. Ingo pun gak terima dengan keputusan itu dan marah-marah, sambil mengutuk album-album Helloween setelah Camelon. Dan dia juga bilang album Whitmill sebagai Seed Mill. Helloween ngadain konser Camelon Tour dan posisi Ingo digantikan sama Richie Abdelnaby untuk sementara. Gak lama setelah konser Camelon, Bapak Ingo meninggal dunia pada Februari 1995. Karena ini juga, Ingo jadi makin terjerumus ke dunia skizofrenia, yaitu gangguan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpikir dan merasakan. Inilah yang akhirnya buat Ingo jadi stres berat dan puncaknya, Ingo bundir di tanggal 8 Maret 1995 dengan cara melompat ke depan kereta api di Hamburg yang lagi berjalan. Ingo pun tewas di usianya yang baru 29 tahun. Dan posisi Ingo resmi digantikan sama Uli Kuss. Helloween mendedikasikan album The Time of the Odd untuk Ingo. Kai Hansen mendedikasikan lagu Afterlife dari album Land of the Free milik Gamma Ray untuk Ingo. Michael Kiske juga ngasih penghormatan sama Ingo dengan lagu Always dari album solo pertamanya Instant Clarity. Lagu Step Out of Hell dari album Helloween Camelon ditulis sama Roland Grippo tentang masalah Ingo dengan penyalahgunaan narkoba yang berujung kematian. Nah, itulah tadi cerita tentang Ingo, drummer pertama Helloween yang meninggal secara tragis. Bagaimanapun, Ingo akan selalu dikenang baik di band Helloween maupun para fansnya. Saya Edi pamit undur diri dan kita ketemu lagi di video berikutnya.